Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah, al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Sahibul Fadilah Sidi Syekh Rahimuddin Damat Barakatuh wa Tala Umruh, semoga kekal keberkahan dari Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, karena umat ini membutuhkan cahaya. Dan mudah-mudahan tempat ini terus memberikan sinar kepada hati umat yang datang ke tempat ini. Hadratul Masyayikh Al-Ajillah yang datang dari negeri yang jauh, ada yang dari Malaysia, dari Kamboja, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan tambah-tambah keberkahan majelis ini. Dan semua para muridin, para salikin, kaum muslimin, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kebahagiaan yang besar saya secara pribadi bisa duduk di sini, di tempat, di majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat tentram hati kita. Ini ibu-ibu sudah tentram belum hatinya? Saya terdengar tadi bisikan-bisikan. Yang hadir tolong jawab dengan jujur, siap apa enggak? Belum akan ditanya kalau enggak, jawab dulu. Siap jujur apa enggak? Ibadah kita dari mulai balik sampai sekarang, mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Masih pahit atau sudah manis? Innalillahi. Atau nano-nano gitu, kadang manis, kadang pahit. Tadi kita sama-sama berzikir dengan ismul mufrad lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Itu hakikatnya adalah zikirnya orang-orang yang sudah wasiluna ilallah, yang sudah sampai kepada Allah. Isbat, napinya sudah tiada. Kalau nggak dihentikan oleh Sidi Syekh Rahimuddin, kayaknya sampai jam 3 ya. Kalau zikirnya sudah zauk, hatinya sudah mencicipi nama Allah, pasti disebut orang gila. Kita sudah disebut orang gila apa belum? Baru sebentar berarti zikirnya. Nabi bersabda, "Aktsiru zikrullah hatta yaqulu majnun." Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya sampai basah lisan kita. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah, sampai basah. Hatta sampai lil ghoyah,
Sampai orang munafik mengatakan, gila kamu. Ada nggak orang yang zikir sampai disebut orang gila? Belum, berarti belum banyak. Dari tadi dihentikan padahal sedang asik ya. Nah jamaah sekalian, tadi jawabannya apa nih? Masih pahit atau sudah manis ibadah kita? Kok sama dengan orang Tasik ya? Ibadah kita tuh masih pahit aja. Kata para ulama sufi, bidayahnya itu murrun, pahit harus sobar. Nihayahnya, ujungnya ibadah itu adalah asyukru walhamdu, bersyukur dan memuji kepada Allah. Kalau sudah mencapai nihayah ibadah kita, manis ibadah itu. Zikir tuh manis, baca Quran tuh manis, menolong orang tuh manis, membantu sahabat yang fakir, yang miskin, manis kolbu kita. Maka kalau sudah manis, itu raut mukanya kelihatan, bersinar-sinar, berseri-seri. Tapi kalau ibadahnya masih pahit, berat, sholat 5 waktu berat, maka kelihatan wajahnya itu kayak bemo ketubruk. Apalagi ibu-ibu yang suka marah-marahin suami. Ada nggak di sini? Lagi ngaji Pak? Enggak. Pulang ke rumah gimana? Setuju nggak? Pingin nggak ibadah kita manis? Memuji aja. Bahagianya itu bukan karena banyak uang, nggak aneh itu mah. Kalau banyak uang kita bahagia, nggak aneh itu. Tiap orang begitu. Yang hebat itu suka dan duka hidup ini, dia selalu bahagia, memuji dan bersyukur kepada Allah. Pingin nggak kita tuh bahagia, tentram hati kita? Pingin apa enggak? Pilih sekarang. Banyak harta berlimpah, tapi hatinya gundah gulana, gelisah, khawatir. Sedikit uang, uangnya, rezekinya pas-pasan, tapi hatinya bahagia. Pilih yang mana? Yang mana? Pilihannya cuma 2, jangan minta yang lain. Ya. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, karena kita semua setuju pengen bahagia hati kita, ekspresinya adalah memuji, alhamdulillah wa syukru, memuji dan bersyukur kepada Allah. Mau banyak uang, sedikit uang, memuji kepada Allah, bahagia, tentram hatinya. Dalam keadaan sulit, problem datang silih berganti pun hatinya tentram. Pingin begitu enggak? Kita semua harus melampaui 6 aqobah, 6 tanjakan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab terakhir yang dikarang oleh beliau, namanya Minhajul Abidin. Siap dengernya apa enggak? Siap dengernya apa enggak ibu-ibu? Siap enggak ngobrol apa enggak? Siap sampai jam 3 apa enggak? Awas ya. Yuk Bapak Ibu sekalian, supaya kita selalu bahagia dan tentram, baik dalam keadaan suka maupun duka, maka kita harus melewati 6 aqobah. Yang pertama, kenapa disebut aqobah? Dalam Al-Quran, wa ma adraka mal aqobah, fakkur raqobah. Aqobah itu bukan yang fisik tanjakan, tapi kondisi batin yang berat untuk menjalankannya. Maka kata Imam Ghazali, sahabat dalam ibadah itu sedikit,
Kalau yang banyak nonton apa? Bola. Betul nggak? Walaupun berapa tiketnya? Walaupun hujan-hujanan. Ibadah itu memang sedikit, sahabat kita. Tapi yuk kita lihat, Bapak Ibu sekalian, apa akibat dari ibadah kita di dunia? Kita akan tentram batin kita, bahagia hati kita, ekspresi selalu memuji dan bersyukur kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, sulit ataupun dalam keadaan leluasa. Yang pertama, aqabatul ilmi wal ma'rifah. Kita harus melampaui aqabah ilmu dan ma'rifat kepada Allah. Maka kita wajib menuntut ilmu agama. Fardu ain hukumnya, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian istiqomah ngaji di majelis di sini. Maka supaya kita bisa melampaui aqabatul ilmi wal ma'rifah, wajib kita punya guru agama yang memadai, yang punya kapasitas, yang menyatukan ilmu-ilmu zahir dengan ilmu-ilmu yang batin. Guru yang zaiq, yang merasakan lezatnya nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini Sidi Syekh Rahimuddin memberikan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan disehatkan. Tinggal kitanya istiqomah. Udah punya guru yang menguasai ilmu zahir dan batin, duduk di majelisnya dengan istiqomah. Guru yang fungsinya minimal dua. Satu, membuat kita semakin mengenal kepada Allah al-ma'bud yang kita ibadah. Jangan sampai kita usia 40, 50, 60 belum mengenal al-ma'bud, siapa yang kita ibadahi ini. Sholat tiap hari, tapi kita kolbunya nggak merasakan siapa al-ma'bud. Keagungan Allah yang kita ibadahi tidak dirasakan dalam kolbunya, maka ibadahnya tuh malas-malasan. Gini Bapak Ibu sekalian, ibadah kita itu harus berdasarkan fikih ilmu zahirnya dan tasawuf ilmu batinnya. Contoh yang mudah, kalau Bapak Ibu sekalian dari Bekasi Cibitung bertujuan ke Tasikmalaya, pakai mobil yang tahun 70, disebut apa mobil 70 tahun 70 itu? Mobil apa namanya? Ya, doyok. Kata orang Tasik, mobil buek katanya. Gak tahu kayak buek apa itu, burung hantu buek gitu. Nggak ada AC-nya. Kira-kira nyaman apa enggak? Nyaman apa enggak? Itu gambaran ibadah fikih tapi tidak bertasawuf. Hanya fikihnya, bacaannya, ruku dan sujudnya, tapi hatinya kemana-mana. Tapi kalau kita ibadah sholat contohnya, fikihnya ditegakkan, kemudian tasawuf hatinya, hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya bersama Allah. Allah al-ma'bud yang kita ibadahi, sujud kita karena Allah, ruku kita lillah karena Allah. Allahnya dirasakan hadirnya oleh kolbu kita, azamahnya Allah, agungnya Allah dirasakan oleh kolbu. Allah yang menggenggam seluruh alam semesta dirasakan hadirnya oleh kolbu kita. Maka ibadah itu nikmat. Seperti dari Cibitung ke Tasikmalaya pakai mobil Mercedes-Benz keluaran 2024. Nyaman apa enggak? Enak apa enggak? Sujud kita bisa meneteskan air mata.
kita semakin mengenal Rob kita yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh alam semesta. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua makhluk di langit dan di bumi bergantung butuh kepada Allah, termasuk diri kita butuh kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mata kita masih bisa melihat. Semenjak lahir sampai sekarang masih melihat. Kemampuan kita atau izin Allah? Mulut kita masih bisa berbicara sampai malam ini. Kemampuan kita atau kekuasaan Allah? Kaki kita bisa melangkah kemana-mana. Untung melangkahnya ke majelis, nggak ke mall terus. Kemampuan kita atau izin Allah, kekuasaan Allah? Kita harus meyakini seyakin-yakinnya panca indera kita masih bisa berfungsi karena kekuasaan Allah, dan Allah masih mengizinkan seluruh panca indera kita berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Semakin mengenal kepada Allah. Kemudian gurunya itu wa yu'arifu bi'uyubi nafsik. Dengan guru itu kita semakin mengenal kesalahan diri. Jangan sampai rajin ngajinya, rajin membidah-bidahkan amalan orang. Tambah rajin ngajinya, tambah merasa paling benar. Seakan-akan kunci surga sudah dipegang gitu. Semakin belajar, semakin istiqomah di majelis ilmu dan zikir, semakin kenal aib kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka jamaah sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengajarkan kepada murid-muridnya, atau dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan kepada murid-murid, idza talabta faqihan wajadta katsira. Apabila engkau mau mencari guru yang pandai dalam bidang syariah, dalam bidang fikih, kau akan menemukannya banyak. Tiap pesantren menghasilkan fuqaha, ahli-ahli fikih. Di perguruan tinggi di bidang syariah menghasilkan orang-orang yang pandai di bidang fikih. Wa idza talabta tabiban wajadta misla zalik. Apabila engkau mau mencari seorang tabib yang tahu penyakit fisik kita, kau akan menemukannya sama banyak. Fakultas kedokteran yang ada di Indonesia tiap tahun menghasilkan dokter-dokter. Betul apa betul? Wa idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Apabila engkau mau mencari orang yang pandai baca kitab gundul, pandai dibaca, kau akan menemukannya enggak terhitung. Wa iza talabta man yadulluka 'ala Allah. Tapi kalau engkau mau mencari orang yang orang itu menunjukkanmu kepada Allah, jadi ma'rifat, mengenal kepada Allah, pengenalan yang mendalam. Wa yu'arrifu bi'uyubi nafsik, dan guru itu membuat kita mengenal kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang lain. Bukan aib orang lain, bukan aib saudara kita, tapi aib diri kita. Lam tajid illa qalil. Kau tidak akan menemukan guru seperti itu kecuali sedikit. Maka oleh sebab itu, aqobah yang kedua, aqobatut taubah. Karena punya guru yang membuat kita bisa introspeksi diri, kesalahan kita sendiri, kita akan memasuki aqobatut taubah, dimampukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berpesan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum.
hei sekalian manusia, tobatlah kepada Allah, kembalilah kepada jalan Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Bersihkan. Kita mengenal kesalahan kita, maka syarat taubat i'tiraf, mengakui kesalahan kita, tahu akan kesalahan kita. Itu akobah yang kedua. Kita menjadi orang minat taibin, orang yang selalu bertobat kepada. Jadi tobatnya bukan setahun sekali, ibu-ibu. Tobatnya setiap hari. Kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai kata pepatah, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Betul gitu ibu-ibu? Kalau kesalahan orang kecil, gak tahu di mana orangnya, tahu aja. Kesalahan kita yang besar, tapi kita tidak mengetahuinya, tidak sadar. Mudah-mudahan kita bisa bertobat kepada Allah. Kalau kita punya guru, sebagaimana petunjuk tadi Syekh Ibnu Athaillah, insya Allah kita bisa mengatasi akobah yang kedua, minat taibin, menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertobat itu selalu lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sudah dilewatinya. Baru akobah yang ketiga. Kata Imam Al-Ghazali, akobatul awaiq, diserupakan seperti tanjakan saking beratnya kita akan menghadapi yang menghalang-halangi ibadah. Ada 4 yang akan menghalangi ibadah kita. Yang pertama adalah al-khalq, makhluk. Salah bergaul, salah milih komunitas, celaka kita. Salah bersahabat, salah mencari kawan, kita sendiri yang akan mendapatkan dampak negatifnya. Maka oleh sebab itu, wa mujalasatus solihina fudolah, duduklah di majlis orang-orang soleh yang memiliki keunggulan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Al-khalqu, makhluk, sahabat, teman, suami, istri, anak bisa jadi musuh. Maka oleh sebab itu, didiklah keluarga kita supaya jadi sahabat ibadah. Carilah pergaulan kita dengan komunitas orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya makhluk itu tidak memblok, tidak menghalangi proses ibadah kita. Yang kedua, yang akan menghalangi ibadah kita adalah ad-dunya, mata'ul hayati dunya, kesenangan dunia. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Datang waktu maghrib lagi asik nonton TV, lagi megang handphone. Ya Allah, apalagi sekarang judi online, game online, segala online merebak. Banyak yang terpapar, banyak yang jadi korban. Nauzubillahimindzalik. Kenapa? Dunia ini, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ad-dunya asharu min Harut wa Marut. Dunia ini lebih menyihir. Kalau orang tersihir, terhipnotis, sadar apa enggak? Enggak sadar. Suruh transfer terus sampai habis saldonya. Kenapa? Terhipnotis, dia nggak sadar. Sudah sadar baru aduh tertipu. Begitulah dunia, lebih menipu, lebih menyihir, lebih menghipnotis dibandingkan dengan Harut dan Marut. Kenapa? Li'anna Haruta wa Maruta yufarriqani bainal mar'i wa zawji. Harut dan Marut bisa memisahkan suami dan istrinya. Wa amma dunya yufarriqu bainal abdi war rabbi. Tapi sihirnya dunia memisahkan
hamba dengan Allah, nggak kenal lagi dengan Allah karena tipuan sihir hipnotis dunia. Maka dunia itu, kata Syekh Luqmanul Hakim, ad-dunya bahrun amiq. Dunia ini lautan yang dalam, banyak manusia yang tenggelam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Banyak manusia hidup di dunia tapi hatinya mati. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kakinya berangkat ke masjid apa enggak? Kenapa? Hatinya mati. Kenapa mati? Terhipnotis dengan kesenangan dunia. Maaf Bapak Ibu sekalian, yang sebut dunia yang akan menghalangi kita bukan kekayaan yang banyak, bukan perusahaan yang banyak. Bisa jadi seekor ayam Bangkok menghalangi hati kita dari ibadah kepada Allah. Pagi-pagi dimandiin. Mana yang punya ayam Bangkok? Pagi-pagi dimandiin, siang-siang dijemur, ya, sore-sore dilatih. Ayam dimandiin, tapi anaknya belum pernah dimandiin. Datang waktu maghrib, dilihat ayamnya belum ada di kandang. Sholat dulu atau nyari ayam dulu? Ternyata dunia bukan dunia yang besar, bukan perusahaan yang banyak. Dunia walaupun kecil, seekor ayam, tapi bisa menghalangi hati dari ibadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita khawatir hidup ini dengan apa? Sedikit rezeki atau banyak rezeki yang membuat kita khawatir, ya, takut sedikit rezeki. Betul apa betul? Betul. Nabi mah enggak. Yang dikhawatirkan kepada umatnya itu kaya. Nabi mengkhawatirkan umatnya kaya. Kenapa ya? Itulah dunia. Suka wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang bisa menipu. Kalau demikian bukan berarti kita harus miskin, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tapi peringatan, tahzir, jangan sampai dunia kita besar maupun kecil menipu kita, menghalangi hati kita, jadi gelap hati kita. Semakin terbuka dunianya, semakin gelap mata kita, semakin mudah berbuat dosa dan kemaksiatan. Semakin tinggi jabatan kita, semakin mudah berbuat dosa dan kemaksiatan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dunia kita dunia yang menjadi balagun ilal akhirah, dunia yang jadi media kita semakin pandai beribadah, dunia yang menjadi sahabat kita dalam beribadah kepada Allah, bukan dunia yang menghalangi hati kita dan menipu kita dari beribadah kepada Allah. Dua. Yang ketiga, yang menghalangi ibadah adalah an-nafs, hawa nafsu. Punya nafsu enggak? Punya nafsu enggak? Kalau enggak punya nafsu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Jadi kalau demikian bagaimana? Allah zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin ila akhir ayat. Allah yang menghiasi kalian dengan syahwat. Syahwat itu, nafsu itu hanya berharap kepada kesenangan dunia. Tapi kalau kita mujahadatun nafs, dilatih nafsu kita, itu akan naik. Nafsu kita akan suka ibadah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sampai nafsu kita tunduk kepada perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pinginnya jam berapa ini? Jam 11. Enaknya menurut nafsu kita apa? Gitu.
Kan pengen tidur, silahkan. Oh, kita sedang mujahadatun nafs, kita sedang menundukin nafsu kita. Alhamdulillah, nafsu kita mau ibadah. Alhamdulillah. Jadi harus mujahadah, tundukkan nafsu kita. Alamatus syaqawah, tanda yang celaka adalah hawan muttaba', mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, yang terakhir, asyaiton, innasyaitona lakum aduwwum mubin. Setanlah yang akan menghalang-halangi proses ibadah kita. Kemudian yang keempat, aqobatul awarid. Kita harus mengatasi yang akan membuat ibadah kita ini sering diganggu, gangguan-gangguan dalam ibadah. Apa? Satu, arizq, urusan rizki. Betul apa betul? Banyak yang khawatir urusan rizki apa enggak? Banyak enggak? Kalah sama ayam, kalah sama burung. Ada enggak burung yang ngeluh gitu? Ada. Burung tuh pagi-pagi sudah bersiul cari rizki, sore-sore ininya penuh, nggak mikirin hari esok, tenang saja. Kenapa? Kalau kita bingung urusan rizki, berarti kita menanggung urusan Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Yang melata di muka bumi termasuk diri kita, rizkinya Allah yang menanggung. Kalau kita ikut menanggung urusan rizki kita, kita sendiri yang akan kewalahan. Berat memikirkannya. Rizki itu yakini sudah ditetapkan oleh Allah, ditakar, tidak akan ketukar. Rizki yang ditakar untuk kita tidak akan ketukar dengan tetangga kita. Makanya hindari penyakit hasad urusan rizki, iri dengki dengan rizki. Bapak ibu sekalian, tetangganya beli parabola, dia beli paramek. Pusing. Di Malaysia pusing jalan-jalan ya. Tetangganya bangun rumah, gelisah. Sampai tahu apanya? Gajinya tahu. Saya tahu gajinya cuma 4 juta, kok bisa mau beli mobil baru? Mikirin rezeki orang. Maka Nabi bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhilah hasad, iri, dengki kepada rezeki yang Allah berikan kepada saudara kita, tetangga kita. Sesungguhnya penyakit hasad, iri, dengki kalau ada di hati kita akan menghabisi al-hasanat, kebaikan, kama takulun nar al-hatab, seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan kita habis karena ada hasad di hati kita. Nah, maka urusan rizki, yakini Allah Ar-Razzaq, salah satu dari Asmaul Husna. Allah sang pemberi rezeki. Cuma kewajiban kita, wabtagu min fadlillah, jemput rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bapak ibu sekalian, kita lahir ke dunia duluan rizki atau duluan kita? Rizki duluan, baru kita lahir. Kenapa kita bingung, galau, gelisah, cemas, khawatir urusan rizki? Karena kita tidak mengenal Allah. Salah satu namanya Ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki. Bapak ibu sekalian, kita jangan ikut urusan Allah. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Urusan rizki, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Sibuk, kenapa nggak ngaji? Sibuk nyari rizki. Kenapa nggak sholat? Sibuk nyari rizki. Begitu semangat dan antusias mencari rizki.
Tapi urusan ibadah kendor, diabaikan, ditinggalkan, padahal itu adalah kewajiban. Rizki tanggungan Allah, ibadah kewajiban kita, tapi kita sikapnya salah. Rizki yang sudah ditanggung oleh Allah, malah kita sering khawatir dengan urusan rizki, padahal sudah ditanggung oleh Allah. Kewajiban kata ibadah, malah kita melalaikannya. Itu tanda mata hati kita yang rabun. Kalau mata di kepalanya, melotot, apalagi lihat uang. Tapi mata hatinya rabun. Urusan rizki dia khawatir yang begitu, cemas. Padahal sudah ditanggung oleh Allah. Ibadah yang menjadi kewajiban kita, malah kita melalaikannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita seyakin-yakinnya Allah sang pengatur rizki. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami yang membagi-bagi ma'isyah dalam kehidupan dunia. Yakin apa enggak? Kalau yakin pasti tenang hati kita, tentram hati kita. Kita fokus beribadah, cari rizki dengan cara yang halal. Jemput rizki kita karena sudah ada. Nah, kita lanjutkan. Aqobah yang keberapa? Yang kelima. Aqobatul bawa'ith bias. Kita harus melewati satu aqobah yang disebut dengan pendorong ibadah, motivasi ibadah. Maka orang-orang yang belum sampai wusul kepada Allah, Allah berikan janji-janji padilah, pahala dan pahala. Karena belum sampai kepada Allah, maka Allah berikan pahala-pahala yang besar. Supaya apa? Menjadi motivasi kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita tidak disinari oleh cahaya Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah, lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar hala ilaiha. Seandainya keyakinan kita yang sempurna ini di dalam hati sudah menyinari hati kita, kita akan melihat akhirat itu dekat sekali. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mata hati terbuka hakikat kehidupan dunia ini, akhirat itu dipelupuk matanya seperti para sahabat. Surga itu dipelupuk matanya. Janji Allah itu yakin seyakin-yakinnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, gambaran para sahabat kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, walaupun panggilannya berat, nyawa taruhannya, maju ke medan perang. Itu gambarannya itu seperti anak panah yang keluar dari busurnya, gini atau set gitu. Anak panah ditarik, dilepas, cepat apa enggak? Begitulah cepatnya respon para sahabat terhadap ajakan Allah dan Rasulnya. Walaupun ke medan perang harus mengorbankan nyawa yang satu-satunya. Kenapa? Sebab surga itu sudah dipelupuk mata. Makanya semangat. Bayangkan kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang abadi dijanjikan oleh Allah. Kalau cahaya keyakinan kita telah menyinari hati kita, yakin seyakin-yakinnya besok surga itu. Ayo jujur Bapak Ibu sekalian, hari ini dari tadi kita bangun sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian tolong jawab dengan jujur, berapa kali ingat ke surga? Ibu-ibu berapa kali? Baru sekarang kayaknya. Innalillahi. Kayaknya nggak suka ya dengan surga. Oh bukan, surganya nggak merindukan kita. Kalau para sahabat dirindukan oleh surga, makanya surga dipelupuk matanya. Itulah bawais yang membuat bangkit semangat ibadah. Bagi orang yang belum sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dengan janji-janji Allah surga. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita
Kemudian kalau cahaya keyakinan menyinari hati kita, melihat dunia ini, yang dilihat bukan gemerlapnya, bukan wah, wow, jabatan tinggi, fasilitas mewah, enggak wow, enggak wah. Yang dilihat adalah dunia itu apanya? Fananya, rusaknya. Bapak Ibu sekalian, kita beli mobil tahun keluaran sekarang 2024. 10 tahun yang akan datang mobil kita jadi apa? 20 tahun lagi jadi apa? Rong di kilo. Orang yang mata hatinya disinari oleh cahaya Allah, melihat dunia itu, yang dilihat bukan gemerlapnya, bukan wahnya, bukan hebatnya. Yang dilihat adalah akan hancur, akan fana. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, dia tidak akan bangga dengan dunia. Dunianya keluar dari hatinya. Yang paling celaka, miskin tapi hubu dunia. Miskin tapi dunia saja hatinya, uang aja, uangnya nggak ada. Kan paling rugi itu. Uang, diomongin uang, dikejar uang, siang malam uang, tapi uangnya nggak ada. Untung apa rugi? Yang paling hebat, uang digenggam, perusahaan dipegang dengan amanah. Itu adalah amanah dari Allah. Hatinya bersama Allah. Itu yang paling tinggi. Seperti guru kita, Al-Imam Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Beliau seorang alim, seorang mursyid yang Allah berikan amanah kekayaan yang banyak. Kekayaan yang banyak. Kalau pakai baju Bapak Ibu sekalian, baju termahal yang ada di toko. Kita ini yang dipakai baju termahal bukan ini? Makanan yang terbaik. Kendaraan yang mewah. Dulu kendaraan mewahnya apa? Kuda. Kuda itu berkelas-kelas. Di Mesir ada satu kuda yang mahal. Raja Mesir nggak kebeli. Syekh Abu Hasan As-Sadzili bisa membelinya. Lagi majlis seperti ini, Bapak Ibu sekalian, Imam Abu Hasan As-Sadzili menyampaikan tausiah. Pakai selendang yang paling mahal. Ada murid yang ngintip aja. Matanya tertuju kepada apa? Selendang mahal milik siapa? Imam Abu Hasan As-Sadzili. Kemudian dibuka pertanyaan, siapa yang akan bertanya? Itu si murid itu, saya Tuan Guru. Apa pertanyaannya? Tuan Guru tidak zuhud. Kenapa saya tidak zuhud? Itu selendang yang dipakai oleh Tuan Guru, saya tahu yang paling mahal di toko. Kata sang imam, ya ini adalah selendang termahal di toko, tapi selendang mahal ini nggak ada di hatiku. Tapi engkau yang tidak punya selendang mahal, selendangku yang mahal ada di hatimu. Mana yang zuhud, mana yang tidak zuhud ini? Tentu yang tidak zuhud muridnya itu. Ditanya lagi, wahai imam, kenapa engkau pakai kendaraan yang mewah, pakai baju yang mahal, apa namanya? Baju yang mahal itu apa namanya? Apa ya? Yang branded, ya, tas yang branded gitu. Wahai imam, kenapa engkau nggak zuhud? Beliau cukup menyampaikan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Qul man harrama zina allati akhraj, Allah sendiri yang telah mengeluarkannya untuk hamba-hambanya. Wat thayyibat, yang baik-baik, makanan yang baik-baik, minar rizq, dari rizki. Qul, katakan, hiya lil ladzina amanu, perhiasan, makanan yang baik-baik Allah keluarkan, Allah jadikan untuk orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah, berarti yang kafir pun mendapatkannya, tapi di hari kiamat khusus perhiasan yang indah.
makanan-makanan yang baik, khusus di akhirat untuk orang yang beriman. Jadi orang beriman tuh di dunia diberikan, di akhirat apalagi. Orang kafir di dunia sama diberikan, tapi di akhirat tidak akan mendapatkannya. Itulah makna zuhud. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita bangkitkan kesadaran kita bahwa adanya surga dan neraka ini harus menjadi motivasi kita, orang yang beriman, supaya kita bangkit kesadaran kita. Lalu yang keenam, aqobatul qawadih. Dalam ibadah itu ada yang merusaknya. Ibadah kita bisa dirusak. Kata Imam Al-Ghazali, yang merusak itu pertama riya. Ria itu kalau ibadah dia mendua, ada karena Allahnya, ada karena si A, karena si B. Maka Nabi menyebutnya ria adalah syirkul asghar, syirik menduakan kepada Allah tapi kecil kelasnya. Maka itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi mengkhawatirkan umatnya jatuh kepada syirik. Tapi yang dimaksud syirik oleh Nabi bukan umatku kembali menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan. Tapi yang disebut syirik oleh Nabi adalah riya. Maka Bapak Ibu sekalian, bersihkan penyakit riya dari hati. Cukuplah Allah yang memandang kita, cukuplah Allah yang menilai kita, cukuplah Allah yang memberikan balasan kepada kita. Siapapun juga tidak akan bisa membalas kepada kita. Itulah mengikhlaskan, memurnikan di hati lillah karena Allah Subhanahu. Kalau kena penyakit riya, rusak ibadah kita, hancur ibadah kita. Sebanyak apapun sedekah kita, sebanyak apapun amal soleh kita, kalau di hatinya riya, hancur ibadah kita. Allah tidak melihat banyaknya amal kita, tapi Allah melihat hati kita. Kalau ada riyanya, hancur ibadah kita. Sampai malaikat pun nggak tahu amal itu ada riya atau tidaknya. Maka Allah lah yang mengetahuinya. Maka ayo bersihkan kolbu kita dari penyakit apa? Riya. Yang kedua, yang akan merusak ibadah kita adalah al-ujb. Ujb, bangga diri. I'jabul mar'i binafsih. Salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan manusia. Salah satunya adalah i'jabul mar'i binafsih, dia bangga dengan dirinya. Ibu-ibu bisa tahajud tiap malam sebulan penuh, lalu di hatinya nggak ada di Cibitung yang sehebat saya tahajudnya. Kena penyakit apa Bu namanya? Ujub. I'jabul mar'i binafsih. Rajin ngajinya, rajin ibadahnya, di hatinya tambah ujub, bangga dirinya. Melihat yang lain itu rendah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini penyakit ujub bangga diri inilah yang akan menghancurkan apa? Amal ibadah kita. Lalu kalau yang 6 ini kita sudah lampaui, baru yang terakhir yang ke-7, aqobatul hamdi wasyukr. Aqobah memuji dan bersyukur kepada Allah. Memuji, bersyukur, memuji, bersyukur. Kenapa? Karena ibadah itu nikmat terbesar. Makanya kalau ibadah kita malah tambah bangga diri, itu yang akan hancur. Ibadah itu dirasakan datang dari Allah, hadiah dari Allah untukmu, bukan kemampuan diri, bukan kemampuan kita sebagai hamba. Tapi ketaatan itu adalah datang pemberian dari Allah untuk kita. Sehingga ketika kita dimampukan ibadah, ibadah itu adalah kenikmatan. Kita akan memuji dan bersyukur kepada Allah karena kita dimampukan ibadah sampai istiqomah. Itulah Bapak Ibu sekalian
yang disebut nihayah dalam ibadah asyukru, bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, tolong jawab. Di surga ada ibadah lagi apa enggak? Kata siapa? Di surga ada sholatnya? Di surga ada puasa enggak? Di surga ada jihad enggak ke medan perang? Enggak ada semua. Yang ada ibadah tinggal satu. Apa kira-kira? Apa? Ibadahnya ahli surga apa? Hanya memuji dan berzikir kepada Allah. Ketika pintu gerbang surga oleh malaikat Ridwan dibuka, kata-kata yang keluar adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji milik Allah yang telah memenuhi janjinya. Jadi ibadah ahli surga zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Maka sabda Nabi, ciri ahli surga itu adalah orang yang selalu zikir kepada Allah dan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Kalau orang suka masih marah-marah, emosi apa emosi? Cari kambing hitam, padahal nggak ada yang punya kambing. Nyalahin orang, marah-marah, ngegerutu, ngedumel. Kira-kira calon ahli surga, calon ahli neraka? Ibu-ibu orang yang suka marah, stres, awet tua, umurnya 36 seperti 63. Tapi kalau sudah aqobatul hamdi wa syukri, dia memuji, hatinya tenang, damai bersama Allah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dia awet muda, umurnya 63 seperti 36. Pilih mau 63 seperti 36 atau 36 seperti 63, dibulak-balik ini. Mau nggak sampai ke akobah yang terakhir? Yuk kita lewati 1, 2 sampai 6. Siapa bangga? Alhamdulillah, asuhan Sidi Syekh Rehumuddin di sini. Kita dari satu akobah ke akobah. Mudah-mudahan semuanya sampai ke akobatul hamdi wa syukri. Wajahnya kelihatan, Pak. Tenang, beraura, bercahaya. Walaupun sulit ya, walaupun uangnya pas-pasan iya, tapi hatinya tenang. Sudah bisa gitu apa belum? Senang kalau uang banyak. Rezeki sempit kayak kerupuk kena hujan. Tenangnya itu bukan karena banyak uang, tenangnya itu bukan karena banyaknya fasilitas, tenangnya bersama siapa? Itulah aqobatul hamdi wasyukr. Makanya itu sudah dekat dengan surga. Sebab nanti ahli surga memuji, bersyukur, berzikir, zikir aja. Kenapa? Amal ibadah yang dilakukan dulu di dunia jauh dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga, apalagi ketika melihat Allah. Makanya hanya berzikir kepada Allah, zikirnya itu nikmat seperti zikir yang tadi, Allah, Allah, Allah. Ahli tariqah itu nikmatnya zikir. Kenapa? Bersama Allah, sumber kenikmatan, sumber kebaikan. Hati bersama Allah. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Dalam hadis kursi, aku akan bersama orang yang orang itu selalu zikir kepadaku. Maka kenikmatan dalam zikir itu tadi kalau sama Sidi kan diberhentikan mungkin sampai jam 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semua, ayo kita meniti dari satu akobah ke akobah berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, selalu terbimbing lahir dan batin kita sampai akhir hayat kita. Kita berkumpul di dunia, berkumpul nanti di alam barzah, berkumpul di mahsyar, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.